Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di kelas mikroprosesor. Adapun hari ini adalah pertemuan ke-9 kita dan kita akan membahas mengenai mode pengalamatan khususnya data. Jadi ini kayak pengalamatan pada data. Oke, sebelum kita membahas tentang mikroprosesor yang khususnya mode pengalamatan, kita akan lihat dulu apa saja sih submaterinya pada pertemuan hari ini, di mana ternyata ada 4 submateri. Yang pertama kita akan membahas tentang pengalamatan register, yang kedua ada pengalamatan segera atau ini intermediate, yang ketiga ada pengalamatan langsung atau direct, dan pengalamatan tidak langsung atau indirect. Oke, kita akan bahas satu persatu untuk mode pengalamatan pada mikroprosesor. Yang pertama, sebelum kita masuk, kita bahas dulu tentang pendahuluan. Jadi sebenarnya mode pengalamatan itu apa sih? Jadi mode pengalamatan adalah bagaimana cara menunjuk atau mengalamati. Mengalamati itu artinya memberikan alamat pada suatu lokasi memori, yang dimana itu terdapat sebuah alamat di mana operan tersebut akan diambil. Jadi pada mode pengamatan data ini kita akan melakukan penunjukan atau membuat suatu alamat pada suatu memori, di mana memori tersebut berisi operan, dan operannya tersebut akan kita ambil dan akan kita pindahkan ke suatu alamat lain. Nah, itu definisi dari mode pengalamatan. Di mana mode pengalamatan sendiri kita tetapkan itu terdiri dari set instruksi, di mana instruksi tersebut terdiri dari opcode dan alamat. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide selanjutnya tentang opcode atau apa itu kode operasi sendiri. Kemudian di sebelah ini kalian bisa dapat lihat gambar, di mana gambar di samping ini salah satu contoh dari mode pengalamatan, di mana menggunakan instruksi atau opcode itu menggunakan move. Jadi sebenarnya instruksinya ini adalah kependekan, nanti akan kita bahas. Yang penting move ini artinya pindah, memindahkan, di mana pada gambar di samping ini kita dapat lihat ada sebagai sumber, ada tujuan, dan aliran datanya. Coba kita perhatikan dulu gambar di samping. Di mana di sini tertulis move AX, BX. Nah ini, di mana move-nya ini adalah instruksi. Instruksinya adalah move. Move sendiri itu artinya kita ingin memindahkan operannya tersebut. Nah, di mana dikatakan, kalian bisa lihat yang AX ini adalah, kalau kalian ingat di materi sebelumnya, AX ini adalah salah satu register. Jadi di bagian pertama ini sebagai destinasi. Jadi ini adalah tujuannya. Kemudian BX-nya ini atau operan kedua operator keduanya ini juga merupakan operator kedua, di mana ternyata merupakan sumber. Jadi ingat, pertama destinasinya atau tujuannya adalah AX urutannya, kemudian dituliskan baru sumbernya. Jadi aliran datanya itu secara tidak langsung kalau kita baca seperti ini. Pemindahan operan data, ini kan move artinya perpindahan. Dari BX, dari register BX, operannya tersebut kita pindahkan ke register AX, yaitu makanya ingat urutannya destinasi dulu baru source. Nah, jangan sampai kebalik. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan pada submateri tadi kita sudah bilang kita akan membahas 4 pengalamatan, yaitu pengalamatan register, pengalamatan segera ini bahasa istilahnya itu intermediate. Dan yang ketiga itu pengalamatan langsung. Di sini ada yang keempat, pengalamatan tidak langsung. Jadi kalau ada pengalamatan langsung pastinya ada pengalamatan tidak langsung. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelumnya saya tadi sempat bahas ada set instruksi, di mana set instruksi itu terdiri dari opcode dan alamat. Kalau opcode sendiri artinya apa? Opcode itu artinya operasi, kode operasi.
di mana direpresentasikan dengan singkatan-singkatan, di mana singkatan-singkatan tersebut disebut dengan mnemonik. Di mana mnemonik ini ternyata mengidentifikasi suatu operasi pada CPU. Contohnya saja seperti kita lihat slide sebelumnya, ternyata menggunakan contoh move. Nah ini. Jadi contoh lainnya itu tadi move artinya perpindahan. Kalau kita menggunakan kata add, itu artinya kita melakukan penambahan. Kalau kata sub artinya subtract, artinya pengurangan. Ada juga kata load, artinya memuat data ke dalam memori. Jadi setiap opcode itu memiliki makna masing-masing. Jadi nih saya akan berikan contoh instruksi-instruksi yang dapat kalian gunakan atau opcode apa saja yang dapat kalian gunakan pada mikroprosesor. Nah ini jenis-jenis set instruksinya. Misalnya kalian ingin melakukan pemindahan data, kalian dapat menggunakan operasi ini. Ada move yang tadi, store, load, exchange, clear, set, pass, and pop. Nah, kalian bisa kayak move, artinya kita ingin memindahkan atau melakukan pemindahan dari sumber ke tujuan. Begitu juga dengan store, nanti bisa kalian baca sendiri untuk jenis-jenis set instruksinya. Sebenarnya selain jenis pemindahan data, terdapat jenis-jenis operasi yang lain. Misalnya saja seperti logika. Kalau kalian tahu kan logika itu ada AND, ada OR, ada NOT, exclusive OR, compare, dan lain-lain yang saya rasa pasti kalian sudah pelajari di mata kuliah sebelumnya kayak sistem digital, dan logika, mata kuliah matematika logika. Kemudian ada juga jenis operasinya itu pemindahan kontrol seperti jam bersyarat, return, dan sebagainya. Dapat kalian baca sendiri. Dan juga terdapat jenis operasi yaitu converse. Di sini melakukan translate atau convert. Jadi kita masuk ke pengelamatan pertama yaitu pengelamatan register. Di mana pengelamatan register ini biasanya pengelamatan data yang paling terkenal atau biasanya paling banyak digunakan. Kenapa? Karena paling mudah pemakaiannya. Di mana pengelamatan register ini itu artinya dari kata register. Artinya kita melakukan pengelamatan antar register dari register satu ke register yang lainnya. Seperti kita pelajari di pertemuan sebelumnya, register sendiri itu terdiri dari beberapa jenis bit. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Di mana ada register yang 8 bit, ada 16 bit, ada 32 bit, bahkan sebenarnya sampai sekarang sudah ada 64 bit. Jadi kalian bisa perhatikan. Nah, perlu kalian perhatikan ini bit-bitnya. Kenapa perlu diperhatikan bit-bitnya ini? Kenapa? Karena kita tidak boleh menggabungkan atau melakukan operasi pada jenis register yang berbeda. Misalnya kita melakukan atau menggabungkan register antara yang 8 bit sama 16 bit, atau 8 bit sama 32 bit, atau 16 bit sama 32 bit. Nah, ini tidak boleh karena tidak diizinkan oleh mikroprosesor sendiri. Dimana kalau kita tetap menggabungkan kedua jenis register ini, yang ada apa? Yang ada error atau yang keluar itu malah pesan kesalahan. Jadi yang benarnya bagaimana? Kita harus menggabungkan pada register yang bitnya sama. Misalnya 8 bit sama 8 bit. Register yang 16 bit sama 16 bit. 32 bit sama 32 bit. Jadi makanya saya bilang sebelumnya, bitnya itu bit pada register itu pertama kalian harus ketahui dulu sebelum kalian gabungkan. Yang kedua, metode pengelamatan register sendiri sebenarnya mirip dengan mode pengelamatan langsung. Oke, kita belum bahas, jadi nanti akan saya bahas apa sih yang mirip. Pada kita bahas nanti kalau kita bahas pengelamatan langsung, nanti apa sih yang mirip dengan pengelamatan register. Yang ketiga, perbedaannya terletak pada field alamat yang mengacu pada register, bukan pada memori utama. Nah ini, seperti saya katakan sebelumnya, pada pengelamatan register itu yang kita tuliskan atau acuan kita itu bukan menuliskan alamatnya,
tetapi menuliskan registernya. Jadi antar register yang satu ke register yang lain. Jadi bukan pada memori utamanya. Oke, ini saya berikan contoh beberapa ilustrasi yang dapat kita lakukan pada pengalamatan register. Ini contohnya ini menggunakan move. Misalnya contoh pertama move register AL, BL. Di sini ternyata ukurannya sama-sama 8 bits. Jadi register AL 8 bit, BL juga 8 bits, makanya kedua register ini dapat digabungkan. Sebelumnya kita sudah bahas strukturnya. Move-nya ini apa? Move-nya ini opcode-nya atau kode operasinya. Karena move arti kita ingin melakukan perpindahan dari source ke destination. Yang mana source-nya? Source-nya artinya BL. Destination-nya yang mana? Destination-nya artinya AL. Jadi kita ingin melakukan perpindahan operan dari BL, register BL ke register AL. Begitu juga dengan contoh-contoh selanjutnya, di mana misalnya contoh ketiga sama-sama 16 bit yaitu AX dengan CX. Nah, ini contoh selanjutnya lagi sama-sama 32 bit yaitu ECX, register ECX dan EBX. Nah, ini. Jadi saya ingatkan kembali harus bitnya sama. Kemudian struknya apa? Destinasi dulu baru source-nya. Seperti itu. Oke, itu contoh-contoh instruksi yang dapat kita lakukan pada pengalamatan register. Ini adalah ilustrasi fungsi dari instruksi. Contohnya saja saya ingin melakukan operasi code-nya itu move, di mana dari register destination-nya adalah BC dan register source-nya adalah CX. Sorry, ini bukan BC, ini salah. Ini tapi BX, CX kan harusnya sama-sama. Ini berapa? 16 bit. Jadi di sini kalian bisa lihat ada kolom yang barisnya ini, di mana baris pertama itu EAX atau AX, yang kedua itu BX, ketiga CX. Jadi kalian bisa lihat di mana source-nya itu kita ingin melakukan pemindahan isi operan, di mana operannya itu nilainya itu alamatnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini yang ingin kita pindahkan dari register CX ke register BX. Yang awalnya berada di CX, operannya ini kita pindahkan ke BX. Nah, kalian bisa lihat aliran datanya dari CX ke BX. Oke, kita lanjut lagi ke pengalamatan kedua, yaitu pengalamatan segera. Biasanya kita itu intermediate namanya, atau istilah lainnya. Di mana bentuk pengalamatan segera ini adalah bentuk pengalamatan paling sederhana. Di mana kenapa dibilang sederhana? Nanti kita akan berikan contoh supaya lebih terlihat kesederhanaannya. Karena operannya itu benar-benar tertulis atau ada di dalam bagian dari instruksinya. Atau operannya itu sama dengan field alamatnya. Oke, saya langsung berikan contoh saja supaya lebih mengerti. Misalnya saya melakukan instruksi move dari register EAX ke alamat 3456H. Ini hexadesimal maksudnya. Jadi, kalau kalian perhatikan apa perbedaannya dengan pengalamatan register. Coba kalian lihat. Ini kan perintah opcode-nya itu adalah move. Sedangkan destination-nya adalah register AX. Kemudian kalian bisa lihat source-nya. Source-nya di sini beda dengan pengalamatan yang sebelumnya register. Kenapa? Karena ini bukan register. Ini adalah alamat file-nya. Jadi dari alamatnya ini, jadi alamatnya langsung ini, kita pindahkan ke register. Makanya kalian bisa lihat dikatakan sebelumnya bahwa operannya itu ternyata langsung tertulis di bagian instruksi. Di yang mana operannya? Operannya adalah yang alamatnya ini. Karena dikatakan operan sama dengan field alamat. Jadi field alamatnya ini juga sebenarnya adalah operannya, atau operannya maksudnya isi alamat yang akan kita pindahkan. Jadi 3456H ini langsung kita pindahkan ke register. Jadi bukan antar register dengan register, tetapi dari
alamat field ke register. Itulah perbedaan dari pengalamatan register dan pengalamatan segera. Kemudian kita lanjut lagi ke pengalamatan yang ketiga, yaitu pengalamatan data langsung. Di mana pada data langsung, pengalamatan data langsung sendiri ada dua bentuk dasar. Yang pertama, pengalamatan langsung yang menggunakan instruksi move antara lokasi memori dan AL, AX atau EAX. Dan yang kedua, ada pengalamatan displacement yang digunakan pada hampir semua instruksi dalam kumpulan instruksi. Jadi sebenarnya ada dua jenis bentuk, yaitu apakah dari memori, lokasi memori ke register, atau ada juga yang pengalamatan namanya displacement, yaitu di mana semua instruksinya itu berada dalam kumpulan instruksi. Misalnya, contoh pengalamatan data langsung dari move ini opcode-nya, AL ini itu register data, ini kemudian source-nya itu data. Dimana pada tabel 33 mencatat 3 instruksi. Nah, ini nanti saya akan berikan contohnya, yaitu dimana ternyata terdapat 3 instruksi pengalamatan langsung, yaitu kemudian instruksi move-nya juga mempunyai panjang 3 byte. Oke, nanti kita lihat contoh gambarnya. Kemudian yang kedua itu ada pengalamatan displacement. Misalnya saja move. Di sini ternyata destination-nya CL, source-nya data. Kenapa data? Dibilangnya data. Nah, ini inti dari pengalamatan data langsung, source-nya itu adalah datanya langsung. Nah, ini perlu kalian perhatikan. Tetapi ada dua jenisnya, data yang langsung dan ada yang versi displacement-nya. Data langsung ini maksudnya ke register gitu. Lanjut, untuk displacement sendiri itu hampir mirip sebenarnya dengan pengalamatan langsung yang yang register. Tetapi di mana instruksinya itu mempunyai lebar 4 byte, bukan 3 byte, karena yang standar itu ternyata 3 byte, sedangkan kalau apabila lebarnya 4 byte itu kita menggunakan pengalamatan displacement. Oke. Ini ilustrasinya sedikit. Jadi misalnya add A. Ini kita ingin menambahkan A-nya ini, misalnya isinya alamatnya kita akan pindahkan ke memori. Mungkin langsung ke contohnya ini saja supaya lebih enak. Kita ingin melakukan pemindahan move AL dengan datanya itu 1234H. Di mana DS-nya itu 1000H atau 1000 ini, 1000 heksadesimal ini sebenarnya. Ya, ini memori, ini register, lokasi memori. Jadi di mana kita ingin memindahkan yang isinya itu 8A. Di mana 8A itu datanya dari data, memori data, kita pindahkan ke register. Nah, ini langsung. Jadi kita pindahkan kan ke AL, register AL. Makanya register AL-nya akhirnya setelah dipindahkan di move AL, register AL-nya berisi 8A. Ini heksadesimal, dalam bentuk heksadesimal. Oke. Lanjut lagi ke jenis keempat, yaitu pengalamatan data tidak langsung. Di mana bedanya pengalamatan data tidak langsung ini, perbedaannya itu berada pada panjang operan. Di mana dikatakan sini, field alamat mengacu pada alamat word di alamat memori, yang pada gilirannya akan berisi alamat operan yang panjang. Nah, ini. Jadi karena alamat operannya panjang sehingga pengalamatannya tidak dapat secara langsung. Nanti kita akan berikan ilustrasinya. Jadi, tetapi apa kelebihan menggunakan data pengalamatan tidak langsung ini? Karena memiliki ruang bagi alamat yang memiliki ukurannya yang panjang, sehingga semakin banyak alamat yang dapat referensi. Misalnya, pengalamatan register tidak langsung itu memungkinkan data dialamatkan pada lokasi memori pada offset yang ditunjukkan oleh pada setiap register. Nanti kita akan lihatkan contohnya, di mana data segmen ini secara default dengan pengalamatan register tidak langsung dengan mode pengalamatan lainnya yang menggunakan BX, DI, atau SI menggunakan alamat memori. Jika register BP mengalamatkan memori, maka segmen stack digunakan. Ini sebenarnya pembahasannya lebih
lebih tinggi tingkatannya karena sudah menggunakan segmen start. Tapi saya akan hanya jelaskan saja konsep dari pengamatan data tidak langsung ini. Jadi karena pengamatan data tidak langsung ini memiliki operan yang nilainya panjang, sehingga dia membutuhkan penyimpanan juga, atau nah ini dikatakan membutuhkan juga alamat memori yang dapat memuat ruang yang banyak. Makanya digunakanlah misalnya seperti ini, ada instruksi yang isinya saya ingin melakukan move atau pindahan pada memori. Jadi kalau pengamatan data langsung kan langsung masuk nih ke yang dituju. Sedangkan kalau pengamatan data langsung tidak, dia terdapat pointer to operand atau kayak penghubung begitu. Jadi ada tempat singgahnya gitu sebelum menuju ke tempat aslinya atau ke lokasi tujuannya. Tujuannya apa? Supaya ruangnya lebih banyak, karena biasanya datanya itu, operannya itu memiliki data yang panjang seperti itu. Jadi itu saja materi kita hari ini tentang mode pengamatan data, di mana terdapat 4 jenis. Ada pengamatan register, ada pengamatan segera, ada pengamatan langsung, dan pengamatan tidak langsung. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.